warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik kan? Perkenalkan, kita dari Prodi PGSD Unusa kelas A semester 2 akan memaparkan sebuah materi, yaitu demokrasi dan unsur demokrasi. Oke, langsung saja simak baik-baik ya videonya. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 6. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Keempat, adanya pergantian pemerintahan. Kelima, kedaulatan rakyat sama di mata hukum. Keenam, adanya jaminan HAM. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi atau undang-undang adalah suatu norma sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas. Proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jernih hingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi atau berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak. Yang keempat, adanya pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip demokrasi selanjutnya ada kedaulatan rakyat sama di mata hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya. Yang terakhir, adanya jaminan HAM. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala institusinya harus menghormati dan menghargai HAM dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah. Contohnya, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan melalui perlibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Contohnya, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Yang keempat, adanya sistem kepartaian. Kesimpulan, demokrasi mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau serta untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Sekian pemaparan materi mengenai demokrasi dan unsur demokrasi. Apabila ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.